Bab 181, sangat lezat. Dia mengira Sean hanya membual tentang kemampuan memasaknya dan ingin melihat pria itu gagal. Di luar dugaan, Sean memutuskan untuk memamerkan keahlian memasak di depannya. Tak lama kemudian, dia telah selesai menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan juga beberapa bumbu untuk memasak. Kemudian, Sean memanaskan wajan dengan minyak. Wajan mendesis karena mulai memanas perlahan. Setelah minyaknya cukup panas, Sean meraih bahan-bahan yang sudah disiapkan Nora sebelumnya. Namun sebelum dia memasukkan bahan-bahan itu ke dalam wajan, Sean mengambil beberapa irisan jahe yang ada di antara bahan-bahan itu. "Sean, apa kamu tidak suka jahe di masakanmu?" tanya Nora penasaran. "Sebaiknya tidak makan jahe di malam hari." Namun, Sean tidak memberikan penjelasan lebih jauh dan menyibukkan diri dengan memasak. Dia pernah mendengar bahwa mengkonsumsi jahe pada malam hari sangat berbahaya untuk kesehatan. Namun demikian, kata-kata itu mungkin agak berlebihan. Meski begitu, jahe yang dikonsumsi orang saat ini tidak memiliki khasiat obat yang sama seperti jahe mentah di masa lalu. Sebaliknya, jahe mentah sekarang lebih banyak digunakan sebagai bumbu atau tambahan untuk menambah cita rasa berbagai hidangan. Meskipun begitu, jahe mengandung zat yang disebut gingerol yang mungkin memiliki efek samping bagi tubuh jika dikonsumsi larut malam. Begitu rupanya? Nora mengangguk setelah mendengar perkataan Sean. Setelah itu, Sean menunjukkan kemampuan memasaknya yang luar biasa sekali lagi. Tidak hanya luwes dan terampil dalam memasak, tetapi setiap hidangan juga dibumbui dengan sempurna sehingga aroma makanan yang lezat memenuhi udara. "Wow! Sepertinya aku percaya kata-kata ibuku sekarang, Sean. Entah kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan ini atau kamu bertugas memasak makanan di angkatan darat." Nora mengerucutkan bibirnya saat berbicara dengan Sean. Sean membeku saat mendengar kata-kata Nora sebelum menggeleng tak berdaya. Karena sulit bagi Sean untuk menjelaskan semuanya pada Nora, dia hanya bisa melanjutkan memasak dalam diam. Di saat Sean bertugas memasak hidangan, Nora tetap berada di dapur untuk membantu pria itu. Dengan keduanya bersama-sama memasak di dapur, pekerjaan itu lebih cepat selesai dibandingkan jika Nora mengerjakannya sendirian. Segera, makanan disajikan di meja. Tidak ada yang lebih biasa atau lebih sederhana dari hidup seperti ini. "Ayah, Ibu! Makan malam sudah siap." Nora memanggil orang tuanya sambil menyiapkan handuk hangat untuk Sean agar dia bisa mengelap tangannya. Pada saat itu, Nora tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Tidak diragukan lagi bahwa dia sangat senang dengan kenyataan bahwa Sean telah memasak hidangan lezat satu meja penuh untuknya. Itu jauh lebih berharga baginya daripada Hawk yang menghadiahkannya 1000 buket bunga mawar. "Wow! Sepertinya kemampuan memasakmu meningkat belakangan ini." May duduk sambil terpana dengan hidangan di atas meja. Ingram tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk mengakui. Meskipun hidangannya sederhana dan cukup memuaskan, hidangannya terlihat nikmat dan lezat, cukup untuk meningkatkan nafsu makan seseorang. Belum sempat Nora berbicara, May sudah mengulurkan tangan dan mengambil makanan untuk dirinya sendiri. "Tidak buruk sama sekali. Kamu sudah menguasai lebih dari setengah keahlianku." Mata May membelalak terkejut setelah mencicipi hidangan itu. Hidangannya jauh melebihi harapannya. Itu benar-benar lezat. "Biar aku cicipi juga." Ingram pun segera berdiri dan menikmati hidangannya. Setelah beberapa saat, dia merengut. "Kamu benar-benar tahu cara membesar-besarkan dirimu sendiri. Apa hidangan yang kamu buat seenak ini?" Kemampuan memasak May langsung dirongrong oleh ucapan Ingram. "Makan saja makananmu." May tersipu malu sambil segera mengulurkan tangan untuk mengambil seporsi hidangan lagi.
Ibu, makanan ini disiapkan oleh Sean. Rasanya sangat enak, kan? Namun, tangan Mei membeku di udara setelah Nora menyatakan kata-kata itu. Dia? Mei mendongak, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun dia tetap tenang dan menggeser garpunya ke hidangan lain. Rasanya biasa saja. Sebenarnya, aku tidak suka masakan ini. Dengan ekspresi merendahkan di wajahnya, Mei mendengus dingin dan mengalihkan perhatiannya ke hidangan lain di atas meja. Ibu, ini juga disiapkan oleh Sean. Nora bicara dengan wajah datar sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Begitu mendengar perkataan putrinya, Mei kembali tertegun sebelum ia berpindah ke hidangan ketiga di atas meja. Ibu, semua masakan ini dimasak oleh Sean. Nora sedang berusaha keras menahan senyumnya sambil memasang ekspresi polos terhadap ibunya saat itu. Sedangkan Sean dan Ingram tetap diam. Keduanya terkekeh tanpa suara melihat ulah licik Nora. Brak! Mei membanting garpunya di atas meja. Apa-apaan ini? Ini semua bukan makanan kesukaanku. Biarpun aku kelaparan, aku tidak akan makan makanan yang dia masak. Dia kemudian mulai memakan roti yang ada di piringnya. Ya, sayang sekali tidak bisa makan makanan seenak ini. Nora mengangkat bahu tak berdaya sebelum menaruh makanan di piring Ingram dan Sean. Di sisi lain, Mei menundukkan kepalanya sambil mengunyah sepotong roti. Apa ibu tidak mau, Bu? Nora menyendok ayam parmesan dan melambaikannya di depan Mei. Aroma ayam itu memenuhi lubang hidungnya. Bahan-bahan ini dibeli dengan uang keluarga kita. Kenapa aku tidak memakannya? Dia mengatupkan giginya sebentar sebelum menyuap makanannya. Lagi pula, makanan itu terlalu enak untuk ditolak. Setelah makan malam, Sean berencana membantu Nora membereskan piring. Namun, Nora bersikukuh untuk tidak membiarkannya mencuci piring. Dengarkan aku, Sean. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di Angkatan Darat, kamu tetap seorang prajurit bagiku. Tanganmu harus digunakan untuk melindungi seluruh dunia, bukan untuk mencuci panci dan wajan. Kata-kata Nora terdengar sangat serius, tidak menyisakan ruang untuk penolakan bagi Sean. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengalah. Setelah selesai mencuci piring, Nora kembali ke kamarnya untuk mandi. Namun, tiba-tiba ponselnya di atas meja berdering. Dia mematung sebelum akhirnya tersenyum saat melihat siapa yang menelponnya. Hei, Nora! Apa kamu mendengar kabar kalau Regina akan segera kembali? Suara wanita yang energik bisa terdengar begitu dia mengangkat telepon. Gadis itu adalah teman baik Nora maupun Regina. Ya, tentu saja. Nora mengangguk sambil duduk di tepi ranjang. Haha, aku sangat senang dengan kabar ini. Ayo kita bertemu besok. Aku punya sesuatu yang istimewa untuk ditunjukkan padamu. Sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kata gadis itu dengan misterius. Apa itu? Nora tertarik dengan kata-katanya. Bukankah Pak mengatakan dia naksir seseorang di sana? Aku punya foto orang itu. Gadis itu terkekeh, sementara Nora terkejut dengan ucapannya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan foto-foto itu? Meskipun Regina telah berbicara berkali-kali tentang pria dominan dan adil itu kepada Nora, dia tidak pernah menyebutkan namanya kepada Nora, juga tidak menunjukkan fotonya tentang pria misterius itu. Bahkan, Nora dibuat penasaran dengan betapa menakjubkannya dia bisa mengambil hati wanita tangguh seperti Regina. Bab 182, tolong lebih realistis. Hehe, kenapa kamu tidak menebak?
Gadis di ujung telepon mencoba membuatnya penasaran. Nora merasa tidak berdaya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Dia selalu menganggap Regina sebagai sahabatnya. Namun sekarang, Regina telah mengirim gambar itu kepada orang lain, tapi bukan padanya. Siapapun akan merasa tidak nyaman dalam situasi ini, tetapi terlepas dari ini, Nora memilih untuk tidak mengungkapkan ketidaknyamanannya. Pada saat yang sama, dia juga mencoba memberikan alasan yang berbeda untuk Regina. Astaga! Bagaimana aku bisa menebak? Tunjukkan saja padaku. Aku juga ingin melihatnya. Aku ingin melihat pria seperti apa dia, sehingga dia bisa mencuri hati Rek. Saat itu, Nora benar-benar penasaran. Haha, aku tidak akan menunjukkannya padamu. Bagaimana kalau besok? Ayo kita bertemu besok, dan aku akan menunjukkannya kepadamu. Kita sudah lama tidak bertemu. Kebetulan aku tidak ada pekerjaan beberapa hari ini, kita bisa meluangkan waktu untuk mengobrol. Jawab gadis di ujung telepon dengan kurang ajar. Apa kamu yakin kalau kamu tidak sedang membodohi aku agar bisa bertemu? Kamu sebenarnya tidak punya fotonya, kan? Nora bertanya padanya dengan raut wajah curiga. Regina telah membicarakan pria itu berkali-kali dalam percakapan mereka sebelumnya. Namun, dari kata-kata Regina saja Nora bisa merasakan bahwa identitas pria ini luar biasa dan misterius. Meskipun Nora dan Regina adalah sahabat baik, Regina selalu merahasiakan identitas pria itu dan menolak untuk memberikan informasi sedikit pun tentangnya. Dengan tingkahnya yang seperti itu, bagaimana mungkin dia mengirim fotonya ke orang lain? Nora bertanya-tanya. Gadis di ujung telepon menanggapi dengan nada serius. Tentu saja, aku tidak mencoba membodohimu. Selain itu, aku sudah mengkonfirmasi secara pribadi dengan Rek bahwa dialah orangnya. Jika aku berbohong padamu, maka aku tidak akan pernah bisa menikah sebagai hukumannya. PVFT? Ini tidak terlalu serius. Baiklah, kalau begitu. Aku akan percaya padamu. Lagi pula, besok aku tidak perlu pergi bekerja. Kurasa kita akan membicarakannya lebih banyak saat bertemu besok. Kata Nora sembari menggeleng. Setelah mereka memutuskan waktu untuk bertemu, mereka menutup telepon. Pria seperti apa yang bisa membuat Rek yang begitu supel dan riang sampai rela mengubah diri untuknya? Nora bertanya di dalam hati sambil menggenggam ponselnya. Dia benar-benar sangat penasaran. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekaguman dan tidak bisa tidak berspekulasi tentang identitas pria itu. Namun, hanya itu yang dia pikirkan mengenai masalah tersebut. Nora tidak memiliki pemikiran lain tentang hal ini. Selesai mandi, Nora mengganti piyamanya. Dia memakai sepasang sandal kamar tidur katun yang menggemaskan dan masuk ke kamar tidur Sean. Nora tidak bisa menjelaskan cara mereka berinteraksi karena dia merasa sudah terbiasa. Dia juga tidak bisa menjelaskan seperti apa hubungan mereka. Mereka tidak bisa dianggap teman, teman tidak akan seakrab ini satu sama lain. Namun, mereka juga tidak bisa disebut sebagai sepasang kekasih, karena menurut Nora, dia belum mencapai tahap itu bersama Sean. Jika dia harus mendeskripsikan hubungan mereka, dia merasa bahwa hubungan mereka lebih cocok disebut sebagai keluarga. Mereka sudah bersama selama sekitar 2 tahun, dan mereka telah menghabiskan lebih dari 700 hari hidup bersama. Selanjutnya, ketika Sean tidak bisa mengurus dirinya sendiri, Nora lah yang membantunya dalam kegiatan sehari-hari. Interaksi di antara mereka adalah interaksi yang melampaui interaksi teman dan kekasih. Kamu sudah pulang? Sean tentu saja menyapa Nora begitu melihatnya masuk ke kamar. Kenapa? Apa kamu tidak ingin aku pulang? Nora menghentikan langkah dan sengaja mengernyit menatap Sean. Sean berhenti sejenak,
lalu melanjutkan dengan nada lembut dan serius. Kurasa Nyonya Perkins benar. Seharusnya aku tidak perlu merepotkanmu dengan hal-hal yang bisa kulakukan sendiri. Bebal sekali. Kamu benar-benar bebal. Nora menggeleng sebagai jawaban. Nora kemudian menarik kursi dan duduk di samping Sean. Dia mengulurkan kedua tangannya dan mulai memijat pelan paha Sean. Sean, kita tidak tahu kapan kamu akan sembuh total. Nora menghela napas lembut sambil mengusap lembut telapak tangannya ke kakinya. Aku pikir itu tidak akan lama lagi. Untuk hal ini, Sean juga tidak dapat memberinya jawaban pasti. Nora merenung sejenak, lalu mendongak menatap Sean lagi. Aku punya teman yang belajar kedokteran dan aku pernah mendengar bahwa dia cukup terkenal. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk membawamu menemuinya suatu hari nanti. Tidak perlu melakukan itu. Sean menggeleng kecil. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kondisinya, apalagi meminta bantuan dokter lain. Kenapa tidak? Nora berhenti memijat kakinya dan mengernyit menatap Sean. Karena tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkanku. Jika ada caranya, aku pasti sudah melakukannya sendiri. Lanjut Sean menggeleng sambil menjelaskan pada Nora. Namun, sedikit kekesalan terlintas di mata Nora saat mendengar perkataannya. Sean, tidak bisakah kamu lebih realistis? Terkadang, kamu tidak bisa menyalahkan ibuku karena terlalu kasar dengan kata-katanya. Jika kamu tidak salah, dia tidak akan dapat menemukan alasan untuk mencari kesalahanmu, bahkan jika dia mencoba untuk melakukan itu. Selain itu, bahkan jika dia dengan sengaja mencoba untuk menyalahkanmu, aku masih bisa melawannya. Namun sekarang, kamu sudah. Saat Nora mengatakan ini, dia memutuskan untuk menelan apa yang akan dia katakan untuk menyelamatkan martabat Sean. Bab 183, bisakah kamu? Namun Sean tetap memutuskan berbohong untuk meyakinkan Nora. Ia tetap menolak mengakuinya setelah kebohongannya pada akhirnya terbongkar. Sean telah mengatakan bahwa dialah yang sendirian membuat perusahaan Lemont Medicine menawarkan kesepakatan besar kepada keluarga Perkins. Saat itu, Nora mempercayai kata-katanya. Namun, Hawk dan Scott kemudian muncul di perusahaan keluarga Perkins dan berbicara tentang kolaborasi antara mereka bertiga. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Hawk-lah yang telah membuat mereka mendapatkan kesepakatan itu. Belakangan, perusahaan Nora kekurangan dana, dan aliran modal mereka hampir ditangguhkan. Sean kemudian mengeluarkan kartu banknya dan mengatakan bahwa dia memiliki jutaan di dalamnya. Namun, ketika Nora pergi untuk menarik uang darinya di bank, kartu itu ternyata tidak berlaku. Akhirnya, mereka hanya mampu mengatasi kesulitan mereka dengan bantuan Hawk. Selanjutnya, Nyonya Perkins menjadi sakit kritis, dan Sean berkata bahwa dia bisa menyembuhkannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, metode menyembuhkannya adalah hanya dengan meminta beberapa penyeka kapas steril dari dokter. Jika seseorang bisa disembuhkan hanya dengan menggunakan beberapa penyeka kapas steril, maka tidak perlu menggunakan peralatan medis yang canggih di rumah sakit. Setelah itu, Hawk kemudian mengundang seorang dokter ternama yang secara pragmatis memberitahu mereka bahwa Nyonya Perkins tidak bisa disembuhkan hanya dengan beberapa penyeka kapas. Sean hanya mencoba menipu dalam upaya untuk mengambil pujian atas semua keberhasilan. Baru tadi pagi, Sean mengatakan bahwa dia akan mengambil alih seluruh hotel Lakeside. Itu memang tidak masuk akal. Apa dia pikir ucapannya itu lebih penting dari harga diri Hawk? Semua contoh ini membuat May berpikir bahwa Sean hanyalah seorang pria sombong yang suka menipu orang lain. Bahkan Nora sulit membela Sean berdasarkan fakta situasi ini. Nora mendesah lirih sambil menatap Sean. Jangan membicarakan hal lain untuk saat ini. Mari kita bicara tentang kondisimu.
Aku sudah membawamu bertemu berbagai dokter dan bertanya mengenai hal ini, dan tidak satu pun dari mereka tahu bagaimana menyembuhkanmu. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan dirimu sendiri, maka orang lain tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun tentang kamu. Kamu juga dapat membuktikan betapa mengesankan keterampilan medis kamu. Namun, apakah kamu bisa melakukan itu? Tanya Nora dengan lembut. Sean menatap mata Nora. Saat ini, dia hanya ingin bertaruh pada apa yang dia miliki dengan pil khasiat yang tidak mencukupi. Namun, jika dia tidak mencapai hasil yang diinginkan dengan ini, selain tidak dapat pulih, dia juga akan mengembangkan resistensi terhadap obat. Jika itu terjadi, sisa hidup Sean akan benar-benar hancur. Karena itu, Sean tidak berani bertaruh nyawa untuk itu. Dia hanya akan menggunakan ini sebagai pilihan terakhir. Untuk saat ini, masih belum saatnya ia menggunakannya. Apa kamu bisa melakukan itu? Nora bertanya lagi setelah melihat Sean tidak merespon. Sean merenungkannya sebentar dan akhirnya menggeleng. Pasalnya, dia tahu kondisinya saat ini terlalu rumit. Dapat dikatakan bahwa kondisinya bukan hanya penyakit. Sistem sarafnya rusak, menyebabkan dia kehilangan indera peraba. Itu adalah kondisi medis yang bahkan membuat praktisi medis top global kesulitan untuk menemukan obatnya dan tidak dianggap sebagai penyakit. Itu adalah gangguan fungsi tubuh dan dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri untuk kembali pulih secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Ada obat yang efektif untuk kondisi medis lainnya dan bahkan patah tulang bisa disembuhkan. Namun, tidak ada cara untuk menyembuhkan sistem saraf yang telah rusak. Jika tidak ada obat untuk itu, penyakitnya itu benar-benar tidak dapat dianggap sebagai penyakit. Nora, tidak ada yang bisa menyembuhkan kondisiku saat ini. Aku punya rencana, tapi aku kehilangan satu bahan obat. Jika kamu mempercayaiku, maka tolong bantu aku mencari ramuan yang dikenal sebagai ramuan hati berlian. Tanaman itu berasal dari wilayah barat Da'a dan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Sean perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Nora penuh tekad. Apa kamu yakin? Nora langsung bertanya setelah mendengar perkataannya. Iya. Aku akan membutuhkan ramuan hati berlian yang setidaknya berumur 10 tahun. Jika kamu dapat menemukannya untukku, aku akan dapat pulih dengan cepat. Sean mengangguk serius dan berbicara dengan nada tulus dan serius. Baiklah. Aku akan mencarinya untukmu. Kali ini, Nora memutuskan untuk mempercayai Sean lagi. Setelah selesai memberikan pijatan hariannya dan membantunya naik ke atas ranjang, Nora kemudian kembali ke kamarnya. Saat melewati kamar May, Nora tidak sengaja mendengar pertengkaran May dan Ingram. Aku tidak peduli tentang itu. Jika kamu tidak ingin aku mendengarkan Nyonya Perkins, lalu apa kamu berharap aku mendengarkan Sean? Aku tahu bahwa Nyonya Perkins selalu ingin mengusir Sean agar Nora punya kesempatan bersama Hawk. Namun, aku tidak berpikir bahwa dia akan berbohong mengenai hal seperti itu. Ini berarti bahwa Sean yang berbohong. May mendengus dan berbicara dengan penuh keyakinan. Aku rasa tidak. Bahkan jika Sean ingin mengambil pinjaman atas nama keluarga Perkins, apa menurutmu dia akan bisa mendapatkannya? Dia bahkan belum mendapatkan surat nikah dengan Nora. Bagaimana dia mengambil pinjaman atas nama keluarga Perkins? Ingram menggeleng tak percaya dengan ucapan May. Mengapa tidak? Dia kenal beberapa orang. Hanya saja aku tidak yakin bagaimana dia bisa mengenal Tuan Lamont dan Tuan Louis. Namun, jika Sean menghubungi mereka untuk meminta bantuan dan berjanji akan membayar mereka sesudahnya, kurasa mereka tidak akan menolak tawarannya. Ejek May dan tak segan menghardik Ingram. Bab 184, Atasan Sean. Mendengar hal itu, Ingram tidak bisa menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab May.
Aku peringatkan, jangan memandang Sean berbeda hanya karena dia membelikanmu jam tangan yang bagus. Ketika kreditur datang ke rumah kita untuk menagih utangmu, kamu bahkan tidak akan dapat melunasinya bagaimanapun juga. Siapa tahu, mereka malah bisa saja memaksa Nora dan aku untuk melunasinya dengan tubuh kami. Saat May membicarakan hal itu, dia menjadi marah. Karena itu, dia memukul pelan kepala Ingram. Tidak. Aku yakin Sean bukan orang seperti itu. Ingram bersuara. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa hanya wanita yang bisa tahu apakah seorang wanita lain adalah pelacur? Maka aku akan mengatakan bahwa hanya laki-laki yang mengerti laki-laki lain. Kurasa Sean tidak akan membohongiku, kata Ingram dengan pasti. Dia membentangkan tangan May yang mengepal saat dia berbicara. Lelucon macam apa ini? Mengapa kamu terdengar seolah-olah kamu mengenalnya dengan baik? Apa kamu terbujuk olehnya hanya karena jam tangan pemberiannya? May mendengus jijik. Ini bukan tentang jam tangan. Coba pikirkan, jika Sean adalah orang tidak mampu yang menipu orang lain, mengapa Tuan Xavier mengizinkannya untuk bertunangan dengan Nora? Ingram bertanya. Dia menambahkan, Tuan Xavier adalah pria yang tak kenal takut dan memiliki kemampuan untuk membedakan karakter seseorang dengan sangat baik. Bagaimana bisa ia salah menilai Sean? May tidak dapat merespon kembali setelah Ingram mengucapkan kata-kata itu. Bagaimanapun, sosok Xavier Perkins adalah sosok yang berpengaruh dalam keluarga Perkins. Bahkan meskipun dia telah meninggal, tidak akan ada yang berani mempertanyakan keputusan-keputusan yang dia buat sebelumnya. Mungkin kamu benar. Meskipun demikian, dia pasti pernah membuat 1 atau 2 penilaian yang salah dalam hidupnya. Bagaimana jika Tuan Xavier salah menilai kali ini, sampai-sampai dia menyetujui pertunangan itu? Lagi-lagi May mendengus. Setelah itu, dia melanjutkan. Jangan bicarakan ini denganku lagi. Aku terlalu malas untuk membantah pendapatmu tentang dia. Kemudian, dia berkata, contohnya saja hari ini. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Dia mengumumkan bahwa pada tanggal 9 bulan ini, dia akan memesan seluruh hotel Lakeside. Apalagi nama Nora dan dia akan ditulis di langit atas area itu. Bukankah itu menggelikan? Setelah mendengarkan ucapan May, Ingram terdiam. Sungguh, situasinya tampak menggelikan. Ini karena hotel Lakeside sudah dipesan lebih dulu oleh Hawk. Bahkan jika dia tidak memesannya, dengan status Sean saat ini, dia tidak akan bisa membuat persiapan yang begitu boros. Sebagai satu-satunya, setelah itu, dia melanjutkan. Jangan bicarakan ini denganku lagi. Aku terlalu malas untuk membantah pendapatmu tentang dia. Kemudian, dia berkata, contohnya saja hari ini. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Dia mengumumkan bahwa pada tanggal 9 bulan ini, dia akan memesan seluruh hotel Lakeside. Apalagi nama Nora dan dia akan ditulis di langit atas area itu. Bukankah itu menggelikan? Setelah mendengarkan ucapan May, Ingram terdiam. Sungguh, situasinya tampak menggelikan. Ini karena hotel Lakeside sudah dipesan lebih dulu oleh Hawk. Bahkan jika dia tidak memesannya, dengan status Sean saat ini, dia tidak akan bisa membuat persiapan yang begitu boros. Sebagai satu-satunya hotel bintang 6 di kota Riverfall, tidak mengejutkan jika Hotel Lakeside menerima banyak tamu kalangan bangsawan kaya setiap hari. Jika seseorang ingin memesan hotel selama seharian penuh, mereka harus mempertimbangkan para tamu bangsawan yang tinggal di sana. Bisakah orang biasa melakukan itu? Ingram bertanya-tanya. Ini bukan semata-mata masalah uang. Kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Aku sudah memperingatkanmu dengan jelas bahwa Sean tidak melakukan apapun selain berbohong.
Jika kamu menganggap Nora putrimu, kamu harus memikirkan cara untuk memisahkan mereka. Sambil menyelangkan tangan, Mai menyimpulkan bantahannya. Ingram mengerutkan keningnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, "Jangan mudah membuat kesimpulan akhir begitu saja. Karena Sean sudah mengumumkannya, kita harus menunggu tanggal 9 bulan ini. Lagi pula, hanya tersisa beberapa hari lagi sebelum tanggal yang disebutkan. Apalagi Nora sudah merawatnya selama 2 tahun. Kenapa kamu begitu cemas?" Mengikuti kata-kata Ingram, Mai berdeham dingin. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya. "Baiklah. Karena kamu dan Nora sangat bertekad tentang hal itu, aku akan menunggu tanggal 9 bulan ini. Aku ingin melihat bagaimana dia akhirnya melanggar janjinya. Jika semua itu hanyalah omong kosong, aku akan melihat apakah dia masih berani tinggal di keluarga kita." Mendengar hal itu, Ingram menggeleng. Dia menjawab, "Jangan terlalu yakin dengan pendapatmu. Bagaimana jika Sean justru memberi kita kejutan di hari itu?" Mai tertawa sejadi-jadinya menanggapinya. "Jika Sean semampu itu, aku pasti tidak akan lagi mengusirnya di masa depan." Dengan hina, Mai mendengus. "Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dimiliki Sean dengan statusnya," pikirnya. Mai sangat yakin dengan penilaiannya terhadap pria itu. Ketika Sean berhasil memenuhi sumpahnya, kamu tidak akan bisa lagi memutuskan apakah dia harus pergi atau tidak. Lagi pula, mengapa juga dia ingin tinggal di rumah kita? Ingram menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, dia berbaring di tempat tidur tanpa suara. Kalau begitu, aku akan menunggu Sean sendiri yang akan membuktikan bahwa aku salah nanti." Mai berkomentar dengan nada mencemooh. Setelah itu, dia mematikan lampu dan pergi tidur. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah di langit tak berawan. Pada hari itu, Nora sedang memanfaatkan waktu istirahat yang jarang dia dapatkan. Oleh karena itu, dia membawa Sean jalan-jalan untuk menikmati cahaya matahari. Selama 2 tahun, Nora bekerja di perusahaan keluarga Perkins sebagai manajer. Namun, sosoknya di sana hanyalah seperti boneka. Meskipun dia bekerja paling keras, hasil kerjanya selalu direbut oleh Yates dan Fanny. Namun demikian, sejak aku menjadi CEO, banyak hal telah berubah. Aku bisa menikmati hari-hari istirahatku yang dulunya sulit kudapatkan. Pikir Nora tanpa sadar. Berbicara tentang pencapaiannya saat ini, semua itu sebenarnya bisa tercapai berkat Hawk. Kolaborasi antara perusahaan Lemont Medicine dan keluarga Perkins memperkuat keputusan neneknya untuk menjadikannya CEO. Maka dari itu, Nora tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengan Hawk. Dia ingin menjaga jarak dari pria itu. Namun demikian, dia menikmati manfaat dari bantuannya. Hal ini menyebabkan Nora berada dalam dilema. Saat dia memikirkannya, dia dengan linglung mendorong kursi roda Sean hingga jarak mereka jauh dari tempat semula. "Nora, apa yang kamu pikirkan?" Melihat Nora yang tampak linglung, Sean dengan lembut bertanya kepadanya. "Tidak ada." Nora berhenti sejenak sebelum mulai menjelaskan situasinya pada tunangannya itu. Pada saat itu, ponsel di sakunya kembali berdering. "Halo, Nora? Di mana kamu? Kami akan bertemu denganmu di sana." Dia baru saja mengangkat panggilan ketika dia mendengar suara energik menggelegar dari ujung sambungan telepon. Penelponnya adalah gadis yang ingin menunjukkan foto pada Nora di malam sebelumnya. Bukankah kita berjanji untuk bertemu malam ini?" Nora bertanya dengan bingung. Aku akan menjelaskannya padamu saat kita bertemu nanti." Gadis itu sigap dan tegas dalam bertindak.
Dia segera menanyakan alamatnya pada Nora. Oh ya, Sean. Bukankah kamu bertugas di Angkatan Darat di Divisi Barat Laut saat itu? Setelah menutup telepon, Nora mengirimkan alamatnya pada gadis itu. Kemudian, dia berbalik dan menyelidiki Sean untuk mendapatkan jawaban. Sean berhenti sebentar. Setelah itu, dia mengangguk. Craig memberitahuku sebelumnya bahwa dia juga bertugas di Divisi Barat Laut. Nora bergumam sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, aku akan mengenalkanmu pada seseorang. Dia bisa jadi adalah atasanmu di Angkatan Darat. Nora tersadar dari linglungnya dan tersenyum pada Sean.